Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco KB, ashabi asdiqoi, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya ingin melanjutkan kisah tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di video sebelumnya saya hanya membahas tentang 12 nama-nama istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di video kali ini saya ingin menceritakan tentang istri yang pertama. Istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid wafat pada tahun 3 Hijriah. Khadijah binti Khuwailid adalah sebaik-baik wanita ahli surga. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik wanita ahli surga adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Teman-teman tahu semua bahwa Maryam binti Imran adalah ibunda Nabi Isa alaihi assalam, dan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah adalah wanita pertama yang hatinya tersirami keimanan dan dikhususkan Allah untuk memberikan keturunan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah menjadi wanita pertama yang menjadi ummahatul mukminin serta turut merasakan berbagai kesusahan pada fase awal jihad penyebaran agama Allah kepada seluruh manusia. Khadijah adalah wanita yang hidup dan besar di lingkungan suku Quraisy dan lahir dari keluarga terhormat pada 15 tahun sebelum tahun gajah. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau lahir 15 tahun lebih awal sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak pemuda Quraisy yang ingin mempersuntingnya. Sebelum menikah dengan baginda Rasulullah SAW, Khadijah pernah 2 kali menikah. Belum akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW. Suami pertama Khadijah adalah Abu Hallah At-Tamimi. Siapa? Abu Hallah At-Tamimi, yang wafat dengan meninggalkan kekayaan yang banyak, juga jaringan perniagaan yang luas dan berkembang. Suami Khadijah yang kedua adalah Atik bin Ais bin Makhzum. Atik bin Ais bin Makhzum, yang juga wafat dan meninggalkan harta dan perniagaan. Teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian Khadijah menjadi orang terkaya di kalangan suku Quraisy di masa itu. Wanita suci. Sayyidah Khadijah dikenal dengan julukan wanita suci sejak perkawinannya dengan Abu Hallah dan Atik bin Ais karena keutamaan akhlak dan sifat terpujinya. Jadi orang dibilang suci, dibilang baik itu karena budi pekertinya, karena akhlak yang terpuji. Inilah yang patut kita contoh, kita tiru dalam kehidupan sehari-hari agar kita dikagumi oleh banyak orang. Karena itu tidak heran jika kalangan Quraisy memberikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepadanya, kepada Sayyidah Khadijah alaihissalam. Kekayaan yang berlimpahlah yang menjadikan Khadijah tetap berdagang. Akan tetapi Khadijah merasa tidak mungkin jika semua itu dilakukan tanpa bantuan orang lain. Jangankan Sayyidah Khadijah, kita sendiri di zaman sekarang tidak mungkin mampu hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan teman-teman kita. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin jika dia harus terjun langsung dalam berniaga dan bepergian membawa barang dagangannya ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas.
Teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada, kondisi itulah yang menyebabkan Khadijah mulai memperkerjakan beberapa karyawan yang dapat menjaga amanah atas harta dan dagangannya. Untuk itu, para karyawannya menerima upah dan bagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Walaupun pekerjaan itu cukup sulit, bermodalkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan pikiran yang didukung oleh pengetahuan dasar tentang bisnis dan bekerja sama, Khadijah mampu menyeleksi orang-orang yang dapat diajak berbisnis. Itulah yang menghantarkan Khadijah menuju kesuksesan yang gemilang. Teman-teman, pemuda yang jujur. Khadijah memiliki seorang pegawai yang dapat dipercaya dan dikenal dengan nama Maisarah, yang mana namanya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Dia dikenal sebagai pemuda yang ikhlas dan berani, sehingga Khadijah pun berani melimpahkan tanggung jawab untuk pengangkatan pegawai baru yang akan mengiring dan menyiapkan kafilah, menentukan harga dan memilih barang dagangan. Sebenarnya itu adalah pekerjaan yang berat, namun penugasan kepada Maisarah tidaklah sia-sia.